Halo, perkenalkan, nama saya Sinta, NIM 230301010008. Video presentasi ini dibuat dalam rangka UAS Pendidikan Pancasila dengan topik menerapkan pendidikan multikultural dengan menumbuhkan nilai ketuhanan dan nilai kesatuan dalam meningkatkan sikap toleransi. Pendahuluan, latar belakang. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kecerdasan dan membangun peradaban yang berkualitas bagi suatu bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sistem pendidikan yang tepat dan efisien. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan tidak hanya untuk mempertahankan budaya, tetapi juga untuk memajukan dan mengembangkan kehidupan manusia secara utuh, dengan fokus pada kemandirian dan kebebasan individu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik agar peserta didik dapat mengembangkan potensi mereka secara aktif, termasuk aspek spiritual, kepribadian, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masyarakat dan negara. Pendidikan multikultural penting dalam menghargai keberagaman budaya dengan nilai-nilai seperti kesetaraan, saling menghormati, dan komitmen terhadap keadilan sosial, serta dapat menjadi strategi untuk mengembangkan kemampuan, menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan di lingkungan pendidikan. Rumusan masalah. Pertama, definisi pendidikan multikultural. Kedua, tujuan pendidikan multikultural. Ketiga, fungsi pendidikan multikultural. Keempat, tantangan dalam sistem pendidikan multikultural. Kelima, solusi untuk menerapkan sistem pendidikan multikultural. Tujuan yang pertama, meningkatkan sikap toleransi antar peserta didik dalam pendidikan multikultural. Yang kedua, dapat menumbuhkan nilai ketuhanan dalam Pancasila dan nilai kesatuan antar peserta didik. Ketiga, dapat memahami bahwa perbedaan dalam pendidikan multikultural adalah suatu hal yang perlu dihargai, serta dihormati oleh sesama antar peserta didik dan di lingkungan masyarakat. Definisi pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural sangat penting diterapkan pada anak-anak sejak usia dini untuk membentuk sikap toleransi terhadap keberagaman. Pendidikan ini menekankan menghormati keberagaman suku, etnis, bahasa, dan budaya. Peran pendidik di sekolah dan orang tua di rumah sangat penting dalam mendukung penerapan pendidikan multikultural ini. Pendekatan pendidikan multikultural meliputi pembelajaran sejarah, budaya, dan sosialisasi lingkungan dari berbagai kelompok yang berbeda, dengan fokus pada inklusi, keberagaman, demokrasi, pengembangan keterampilan, pemikiran kritis, dan refleksi diri. Konsep ini diperlukan di Indonesia mengingat keberagaman suku, budaya, dan agama yang kuat sejak kemerdekaan tahun 1945 untuk memperkuat toleransi, keberagaman, dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, dalam menghadapi keberagaman, para peserta didik yang berbeda-beda latar belakangnya dapat meningkatkan efektivitas fungsi sekolah. Kedua, memberikan pelatihan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan sikap positifnya terhadap perbedaan suku, etnis, bahasa, dan budaya lainnya. Ketiga, dapat mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berinteraksi lingkungan yang beragam budaya dan etnis. Keempat, dalam menghadapi keberagaman kehidupan yang damai, peserta didik perlu diberikan pelatihan. Fungsi pendidikan multikultural. Yang pertama, sebagai langkah awal dapat menguatkan karakter peserta didik. Kedua, mengajarkan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap positif walaupun berbeda dan memberitahukan bahwa konflik atau suatu pandangan yang berbeda adalah hal biasa. Ketiga, membantu peserta didik dalam memahami tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa yang mencakup keberagaman budaya. Manfaat pendidikan multikultural. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengekspresikan kreativitas tanpa takut diskriminasi.
Kedua, peserta didik dapat terlatih dalam menghadapi keberagaman dan perbedaan di sekitar mereka. Ketiga, dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menjadi agen perubahan sosial dengan harapan dapat mengurangi tindakan rasis dan etnosentrisme. Tantangan dalam pendidikan multikultural. Yang pertama, perbedaan pandangan, ajaran, budaya, antar suku, agama, dan ras dapat menimbulkan berbagai konflik. Kedua, stereotip dan diskriminasi yang masih ada dalam masyarakat, termasuk dalam sistem pendidikan. Ketiga, perbedaan perlakuan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, peserta didik seringkali mendapat ketidakadilan. Agar tantangan ini dapat teratasi, diperlukan upaya yang lebih menyeluruh dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Solusi untuk menerapkan pendidikan multikultural. Dalam menghadapi tantangan pendidikan multikultural, diperlukan pendekatan yang berfokus pada kesetaraan, inklusi, saling memahami, dan menghormati antar budaya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain, pertama, pendidik perlu dipersiapkan dengan pemahaman mendalam dan keterampilan yang tepat untuk menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif dan aman bagi peserta didik. Hal ini membantu mengurangi prasangka dan stereotip serta meningkatkan toleransi di antara peserta didik. Kedua, kurikulum sekolah perlu direvisi agar mencerminkan keanekaragaman budaya Indonesia secara lebih baik. Pendidikan multikultural harus diintegrasikan dalam semua bidang pelajaran untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik tentang kekayaan budaya dan pengetahuan lokal. Ketiga, media massa memiliki peran penting dalam memperkuat pendidikan multikultural dengan menyajikan liputan yang menghargai keberagaman budaya dan menghindari penyebaran diskriminasi atau stereotip yang merugikan. Media massa juga dapat mempromosikan dialog antar budaya dan menyebarkan informasi tentang kekayaan budaya Indonesia. Keempat, kegiatan di luar kurikulum seperti festival budaya dapat meningkatkan pemahaman dan penghargaan peserta didik terhadap keanekaragaman budaya Indonesia. Ini memperluas wawasan mereka dan memperkuat nilai-nilai multikultural. Kelima, pemerintah perlu mendorong kebijakan yang mendukung pendidikan multikultural di semua tingkatan. Dukungan pemerintah dibutuhkan dalam memperkuat kurikulum, pelatihan, serta riset dan pengembangan untuk meningkatkan pemahaman tentang pendidikan multikultural di Indonesia. Kesimpulan, meskipun terdapat berbagai tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan, kurikulum yang belum memadai, rendahnya toleransi sesama, dan kesulitan implementasi oleh pendidik, upaya pendidikan multikultural Indonesia juga mencatat prestasi dan keberhasilan. Kolaborasi antar sekolah, komunitas, peran teknologi, dan partisipasi orang tua telah membantu meningkatkan mutu dan akses pendidikan multikultural. Untuk menjaga kelangsungan pendidikan multikultural, penting bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan pengembangan kurikulum serta kompetensi para pendidik dalam menerapkan pendidikan multikultural secara efektif. Dukungan dari masyarakat juga krusial untuk memastikan keberhasilan dan kelangsungan pendidikan multikultural di Indonesia. Dengan kerjasama tokoh, diharapkan di Indonesia dapat menghormati nilai-nilai multikulturalisme dan memajukan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Saran pertama, nilai-nilai agama dan kesatuan disisipkan dalam kurikulum pendidikan untuk mengajarkan peserta didik tentang keberagaman agama dan budaya sambil memahami pentingnya nilai-nilai ketuhanan dan kesatuan dalam membangun sikap toleransi. Kedua, pendekatan ini melibatkan pelatihan bagi pendidik untuk mengajar nilai-nilai ketuhanan dan kesatuan secara inklusif dan beragam. Pendidik perlu dilengkapi dengan keterampilan integratif agar dapat mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam proses pembelajaran, membentuk sikap toleransi yang kokoh pada peserta didik. Ketiga, kegiatan ekstrakurikuler seperti forum dialog antar agama, pertunjukan seni budaya yang mewakili berbagai agama dan budaya, serta kegiatan sosial mengajarkan nilai-nilai persatuan dan keberagaman sangat mendukung dalam pembentukan sikap toleransi di kalangan peserta didik. Keempat, pentingnya mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesadaran diri tentang nilai-nilai agama dan kesatuan, serta memupuk empati terhadap individu
dengan keyakinan dan latar belakang budaya yang beragam. Terima kasih.